Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Landi Bandu. Saya mahasiswa semester 1 jurusan Pendidikan Bahasa Arab di IAIN Sultan Amai Gorontalo. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai ilmu dan kebudayaan di dalam filsafat. Yang dimana ilmu ini menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki arti pengetahuan tentang sesuatu hidup yang disusun sistematis berdasarkan metode atau aturan-aturan tertentu yang dapat digunakan untuk menjelaskan tentang gejala tertentu dalam bidang ilmu pengetahuan. Ilmu adalah serangkaian pengetahuan yang merupakan hasil pemikiran manusia yang memiliki metode atau cara tertentu yang digunakan untuk umat manusia agar manusia dapat bermanfaat bagi kehidupannya sendiri dan bagi kehidupan orang lain di masa sekarang dan di masa yang akan datang. Kemudian ada budaya atau kebudayaan, ini berasal dari bahasa Sangsektara yaitu Budhaya, yang merupakan bentuk jamak dari budhi atau budi atau akar, yang dapat diartikan sebagai hal-hal yang berkaitan dengan budi dan akal manusia. Di dalam bahasa Inggris, kebudayaan disebut kultur, yang berasal dari kata Latin coller, yang memiliki arti mengalah atau mengerjakan. Menurut Edward Taylor, kebudayaan merupakan satu keseluruhan yang kompleks, yang di dalamnya terkandung ilmu pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat istiadat, dan kemampuan-kemampuan lain yang didapati oleh seseorang sebagai anggota masyarakat. Ini kebudayaan yaitu sistem pengetahuan yang meliputi sistem ide atau gagasan yang dalam kehidupan sehari-hari terdapat di dalam pikiran manusia yang bersifat abstrak atau nyata, sedangkan perwujudan dari kebudayaan adalah benda-benda yang merupakan hasil karya yang dibuat oleh manusia sebagai makhluk yang berbudaya akan perilaku dan benda-benda yang bersifat nyata. Misalnya, pola-pola perilaku, bahasa sehari-hari, religi, adat istiadat, dan lain-lain. Menurut Koetjengrath, kebudayaan memiliki 3 wujud. Yang pertama, wujud kebudayaan. Sebagai suatu kompleks dari ide-ide, gagasan, nilai-nilai, norma-norma, peraturan, dan sebagainya. Yang kedua, wujud kebudayaan sebagai suatu aktivitas, kelakuan berpola dari manusia dalam masyarakat. Ketiga, wujud kebudayaan sebagai benda-benda hasil karya manusia. Hubungan ilmu dan kebudayaan. Ilmu merupakan alat bagi manusia untuk dapat menyesuaikan diri dan merubah lingkungan yang memiliki hubungan yang sangat erat dengan kebudayaan. Menurut Talcott Pason, dia menyatakan ilmu dan kebudayaan saling mendukung satu sama lain. Dalam beberapa tipe masyarakat, ilmu dan kebudayaan dapat berkembang dengan pesat karena kehidupan masyarakat tidak dapat berfungsi dengan wajar tanpa didukung perkembangan yang sehat dari ilmu dan penerapan. Pada satu pihak, perkembangan ilmu dalam suatu masyarakat tergantung dari kondisi kebudayaan, sedangkan di pihak lain, perkembangan ilmu akan mempengaruhi jalannya kebudayaan. Dengan kata lain, perkembangan ilmu dan budaya memiliki dampak positif dan dampak negatif. Ini karakteristik ilmu. Yang pertama, ilmu mempercayai rasio sebagai alat untuk mendapatkan pengetahuan yang benar. Yang kedua, alur jalan pikiran yang logis, konsisten dengan pengetahuan yang telah ada. Ketiga, pengujian secara empiris sebagai kriteria kebenaran objektif. Keempat, mekanisme yang terbuka terhadap koreksi. Ini peran ilmu terhadap pengembangan kebudayaan. Ilmu merupakan bagian dari pengetahuan, dan pengetahuan sendiri merupakan unsur dari sebuah kebudayaan. Ilmu memiliki peran ganda. Yang pertama, ilmu merupakan sumber nilai yang mendukung terselenggaranya pengembangan kebudayaan nasional. Yang kedua,
ilmu merupakan sumber nilai yang mengisi pembentukan watak suatu bangsa. Jadi karakteristik keterkaitan ilmu dan budaya dapat dilihat dari berbagai sisi. Yang pertama, perubahan sosial budaya. Perubahan sosial budaya yang dapat terjadi dalam suatu lingkungan masyarakat apabila sebuah kebudayaan melakukan kontak dengan kebudayaan asing maupun kebudayaan lain. Nah, perubahan sosial budaya inilah yang merupakan gejala berubahnya struktur sosial serta pola budaya dalam suatu masyarakat yang terjadi sepanjang masa. Yang kedua, perubahan lingkungan masyarakat. Perubahan lingkungan masyarakat juga dapat mempengaruhi perubahan kebudayaan. Contoh, kehidupan yang berakhir pada zaman es berujung, ditemukannya sistem pertanian yang dapat memancing orang-orang berinovasi masuk ke dalam bidang kebudayaan. Yang ketiga, penetrasi kebudayaan. Di mana penetrasi kebudayaan ini adalah bercampurnya dua kebudayaan atau lebih, atau masuknya pengaruh suatu kebudayaan ke dalam kebudayaan lainnya. Penetrasi kebudayaan dapat terjadi dengan dua cara, yaitu penetration pacifique atau penetrasi damai, masuknya sebuah kebudayaan dalam jalan damai. Penerimaan kebudayaan tersebut tidak mengakibatkan konflik, tetapi memperkaya khasana budaya masyarakat setempat. Contohnya, masuknya pengaruh kebudayaan Hindu dan Islam ke Indonesia. Kebudayaan ini tidak menyebabkan konflik dan diterima dengan baik di masyarakat. Kedua itu penetration violence atau penetrasi kekerasan. Yang dimana masuknya sebuah budaya dengan cara memaksa dan merusak. Contohnya, masuknya kebudayaan Barat ke Indonesia pada zaman penjajahan disertai dengan kekerasan sehingga menimbulkan goncangan-goncangan yang merusak keseimbangan dalam masyarakat. Ya baik, mungkin itu penjelasan dari saya mengenai ilmu dan budaya dalam filsafat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.